Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Isya Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini yang akan mengisi tausiah kita Ustaz Supiardi. Kemudian Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini untuk ikhtiar kita pembelian karpet, kemudian kursi tempat duduk dan TV, pada malam yang kelima ini baru terkumpul donasi kita 10.550.000 rupiah. Kemudian masih ada kekurangan sekitar 17.450.000 rupiah. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin berdonasi silakan hubungi DKM Masjid Taqwa Muhammadiyah. Kemudian kepada Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا المحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu bapak sedang jemaah salat isya, tarawih dan zikir yang dimuliakan Allah SWT. Bersyukur kita kepadanya. Alhamdulillah, malam ini kita telah sampai pada malam kelima dan keempat Ramadan 1447 Hijriah. Kenapa kami sebutkan malam kelima dan keempat? Karena kita di sini malam kelima dan sebagian saudara-saudara kita yang lain malam keempat. Apapun itu perhitungannya, mudah-mudahan tujuan kita sama, yaitu puasa membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah di ayat 183 yang kami bacakan. Bersyukur kita kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun ini. Di tahun yang lalu kita masih bersama dengan saudara-saudara kita. Kita masih bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersahur bersama, berbuka bersama,
sholat berjamaah bersama di masjid yang kita cintai ini. Namun pada tahun ini mereka tidak bisa bersama dengan kita lagi karena Allah sudah panggil duluan menghadapnya. Kemudian kita bersolat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan salat dan salam juga kepada para sahabat, keluarga dan seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti ajarannya hingga akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada PKN yang membuat kedua kepada kami. Masjid At-Taqwa ini sebenarnya tidak asing bagi kami. Di tahun 2000-an kami sering menjadi muazzin di masjid ini. Dulu abang kami, Pak Rahmuddin, sebagai salah satu kepala madrasah di sini, maka kami sering bermain-main di sini. Nah sekarang mohon doanya juga, kami juga kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kelas Filantropi Islam, prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Maka sebenarnya ini materi kepada filantropi. Tapi malam ini panitia pengurus BKN memberikan materi menjaga lisan di bulan Ramadan. Setidaknya memang Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi menahan dari seluruh perbuatan yang dapat mengurangi pahala, apalagi membatalkan puasa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, salah satu anggota tubuh kita yang kecil tapi membahayakan, yaitu lisan. Lisan tak bertulang, tapi kekejamannya melebihi pedang, ketajaman pedang. Lisan tidak bertulang ini juga bisa membahayakan orang, bisa memecah belah, bisa membuat permusuhan antara kelompok dengan kelompok yang lain. Gara-gara lisan ini juga memecah belah umat yang menganggap kelompok yang lebih baik dan lebih sempurna, dan menganggap kelompok yang lain tidak baik, tidak sempurna. Oleh karena itu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allah ingatkan kita kata-kata takwa dengan menjaga lisan perkataan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari 4 golongan yang dirindukan surganya Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yaitu yang dirindukan surga adalah menjaga lisan. Ada 4 golongan yang dirindukan surga. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ina fard. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, tidak hanya membaca, mempelajari dan mengamalkan. Ramadan menjadi mulia karena pertama sekali Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat karena melalui beliau diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, karena kepada beliau diturunkan Al-Quran. Dan juga mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berpelukan kepada Al-Quran Al-Karim menjadi umat yang mulia dari umat-umat yang lain. Sedangkan rahmat Allah SWT. Yang kedua yang dirindukan oleh surga Allah yaitu wahafidhil lisan, menjaga lisan. Barangkali pokok
Pembicaraan kita pada malam ini adalah menjaga lisan ini. Dan yang ketiga, memberikan makan kepada orang yang lapar. Ramadan juga mendidik kita bagaimana merasakan penderitaan saudara-saudara kita di luar sana. Barangkali kita saat berbuka atau bersahur dengan hidangan yang lezat dan enak, namun ternyata tetangga kita ada yang belum makan, ada yang menangis dan tidak ada yang bisa dimakan. Maka bulan Ramadan, bulan yang semangat kepedulian sosial kita tinggi, termasuk juga tadi diumumkan oleh pengurus BKN tentang penggalangan donasi untuk masjid kita yang kita cintai ini. Mari kita bantu, karena apalagi bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW menjadi orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau sangat tinggi di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, yang dirindukan surga adalah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kerinduan kepada Ramadan ini karena keistimewaan di dalamnya. Pada ulama terdahulu dinukilkan dalam Lataiful Ma'arif Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, salah seorang ulama asal Baghdad yang hidup di tahun 700-an Hijriah. Beliau mengatakan bahwa mereka generasi terdahulu biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian mereka pun berdoa selama 6 bulan berikutnya agar seluruh amalan-amalan mereka di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kerinduan terhadap bulan suci Ramadan kepada orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan juga itu yang kita rasakan oleh kita. Kiranya merahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit ini waktu Pak? Hah? Berapa menit ya? Boleh nanti kalau sudah selesai. Baik. Kiranya merahmati Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara lisan juga menimbulkan perpecahan hati. Penyakit-penyakit lisan yang ditimbulkan seperti memfitnah, mengadu domba, menghibah, berbahagia kita mempercucu. Ibu pasti tahu mempercucu. Gara-gara itu orang bisa bertengkar. Oleh karenanya Ramadan mengajar kita untuk bersabar. Termasuk juga tangan kita yang kadang-kadang sering gatal membuat statement di medsos atau memprovokasi di grup-grup WA. Itu salah satu bentuk daripada menjaga lisan, karena tidak mungkin kita keluarkan di grup melalui voice kita, melalui lisan. Oleh karena itu juga ketika Ramadan mudah-mudahan semua itu bisa kita tahan, menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Sudah yang Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah pada masa Rasulullah. Ada 2 orang wanita, mereka menjalankan puasa. Ketika sore tiba, sebelum berbuka, mereka sangat kehausan. Lalu para sahabat meminta Rasulullah untuk izinkan untuk mereka berbuka. Rasulullah SAW mengambil bejana. Lalu kata Rasulullah, silakan muntahkan ke dalam ini. Silakan merahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kedua wanita ini memuntahkan darah dan daging busuk sedang jemaah. Para sahabat sangat terkejut. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa keduanya berpuasa dari yang Allah halalkan makan dan minum mereka, tetapi berbuka dengan yang Allah haramkan, yaitu memakan daging saudaranya karena menghibah.
Mohon maaf, biasanya ibu-ibu sering berkumpul, ada sesuatu yang dibicarakan. Nah, karena puasa ini, mari kita hindari supaya tidak menghibah dan sebagainya. Itulah kisah yang memberikan pelajaran kepada kita. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menjaga lisan kita. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa langkah konkret untuk menjaga lisan kita di bulan yang mulia ini. Yang pertama, kita berpikir sebelum berbicara. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah yang saya sampaikan merugikan orang lain atau memberikan manfaat kepada orang lain, membuat senang orang lain atau menyakiti hati orang lain. Yang kedua, memperbanyak zikir dan tilawah. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran. Maka kita perbanyak tilawah. Kita buat target-target 1 juz per hari atau berapapun yang sanggup, sehingga di akhir Ramadan kita dapat mengkhatam paling kurang 1 kali khatam. Tidak itu saja, kita ikuti majelis ilmu, termasuk mungkin di kita ini ada vaksin, silakan diikuti. Karena salah satu vaksin itu wajib dan penting. Maka kita harus berguru kepada guru kita. Kita harus bertalaki kepada guru kita. Karena Rasulullah SAW bertalaki langsung kepada malaikat Jibril. Kita sebagai seorang yang tokoh, sebagai seorang imam maupun ustaz, tidak perlu ego, tidak perlu merasa diri sudah baik untuk tidak mau belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan bertadbir. Dan salah satu rukun sholat itu adalah Al-Fatihah. Maka kita perbaiki Al-Fatihah kita. Jika seorang imam tidak sempurna baca Al-Fatihahnya, maka bisa dikatakan sholat kita tidak sempurna, bahkan bisa batal karena tidak sempurna rukun sholat kita. Kemudian yang ketiga, diam ketika marah. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan marah. Jika ada yang mencelanya, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik atau lebih baik diam. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu menjauhi majelis gosip. Lingkungan yang menentukan kebiasaan, kita tinggalkan kelompok-kelompok yang bisa memecah belah bersama. Sedangkan yang menjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, mudah-mudahan menginspirasi kita. Pada satu ketika Raja Iskandar Dzulkarnain yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quran, dalam film Hollywood, Iskandar Dzulkarnain sering disebut dengan Alexander Agung. Pada satu ketika hendak menaklukkan satu wilayah, Iskandar Dzulkarnain mengumpulkan seluruh pasukannya. Beliau mengumpulkan mereka, "Wahai para pasukanku, besok kita akan menaklukkan wilayah ini. Dan sore ini kita akan berjalan, dan di tengah malam nanti kita akan melewati sebuah sungai. Apa yang kalian dapatkan dalam sungai itu, apa yang kalian injak, maka masukkan semuanya ke dalam tas kalian, ke dalam ransel kalian. Siap, Tuhan?" Begitu kira-kira. Maka seluruh pasukan berjalan bersama Iskandar Dzulkarnain. Ketika malam tiba,
pasukan ada yang mengikuti perintah Iskandar Dzulkarnain. Mereka memasukkan sebanyak-banyak realitas mereka. Ada juga hanya memasukkan sekedarnya saja, membuat hati senang raja. Dan yang ketiga adalah mereka sama sekali tidak memasukkan realitas mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pagi tiba, Iskandar Dzulkarnain kembali mengumpulkan seluruh pasukannya. Wahai pasukanku, sekarang bukan atas kalian. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3 kelompok di sini. Yang pertama, mereka yang mengikuti seluruh perintah Iskandar Dzulkarnain, yaitu yang memasukkan seluruh panah dan bongkar-bongkar batu ke dalam tas mereka. Dan ketika dibuka sedang jamaah, ternyata intan berlian dengan tas mereka sedang jamaah. Betapa terkejutnya golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang hanya memasukkan setengah saja ke dalam tas mereka, maka ketika dibuka setengah saja. Dan golongan yang kedua ini merasa rugi. Kenapa tidak mengikuti perintah sang Tuhan, membuat tas penuh sesat. Dan golongan yang ketiga yang sangat menyesal, yaitu mereka sama sekali tidak memasukkan sedikit pun tanah maupun batu ke dalam tas mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kisah ini diabadikan dalam buku Tasawuf Modern karangan Buya Hamka. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kisah ini juga menginspirasi kita dari awal Ramadan. Mudah-mudahan kita di Ramadan ini kita rauh sebanyak-banyaknya pahala di bulan suci Ramadan, sebelum nanti di akhir Ramadan kita menyesal kita tidak banyak melakukan amal-amal soleh di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.